Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di series Ramadan kita membahas para pahlawan Nusantara yang luar biasa bersama Saf Official Original. Nah, teman-teman yang insya Allah, hari ini kita akan membahas sekaligus dua tokoh yang berasal dari Makassar. Keduanya hidup sezaman, tetapi tentu memiliki lapangan perjuangannya masing-masing. Yang pertama adalah seorang sultan. Beliau adalah Imalumbasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Buntu Mengapi, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Pada masanya Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo adalah kerajaan kembar yang bersatu. Karena sesuai dengan tradisi, Raja Goa menjadi kepala negara, Raja Tallo menjadi Perdana Menteri atau kepala pemerintahan dari kerajaan yang bersatu Goa dan Tallo. Ayahnya Sultan Malikus Said memiliki seorang Perdana Menteri atau pembicara buta dari kerajaan Tallo yang bernama Karaeng Patingal Loang. Salah satu manusia yang paling terpelajar pada zamannya mungkin bukan hanya di Nusantara tapi juga di dunia. Karena Karaeng Patingal Loang itu dimasukkan gambarnya, lukisan wajahnya dalam atlas yang disusun oleh Mercator. Jadi dia berada di ufuk sebelah timur dalam atlas dunia yang pada waktu itu menjadi standar di abad ke-17. Nah, kita sedang bersama seorang tokoh misterius kita di sini. Apa yang mau beliau sampaikan mungkin tentang Sultan Hasanuddin ini? Baik Ustaz, mungkin ada pertanyaan tentang julukan beliau Ustaz. Kan kalau tidak salah beliau disebut sebagai ayam jantan dari timur oleh Belanda. Van het Oosten. Nah itu Ustaz. Tadi mau nyebut Belanda. Saya mau nyebutin itu lupa tetap. Hanses van het Oosten, okay. Ya. Kira-kira apa yang jadi penyebab sampai Belanda menyematkan panggilan itu kepada Sultan Hasanuddin? Karena keberaniannya. Hasanuddin ini dianggap sebagai tokoh pemberani yang menentang hegemoni VOC ketika itu yang semakin kuat di perairan jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Tidak banyak raja-raja penguasa yang pada zamannya berani menentang hegemoni VOC yang telah memiliki tentara yang sangat kuat dan armada perang yang hilir mudik di perairan jalur perdagangan rempah-rempah. Terutama ketika itu dipimpin oleh Cornelis Janson Spelman. Cornelis Janson Spelman ini seorang laksamana VOC yang paling ditakuti oleh para penguasa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara ketika itu, karena dia memiliki armada perang yang kuat dan dia berada di zaman kejayaan VOC ketika VOC sedang kaya-kayanya sehingga mampu membiayai ekspedisi-ekspedisi militer yang kuat ke berbagai wilayah Nusantara. Nah, Hasanuddin konon ketika diberitahu tentang kekuatan armada laut Cornelis Janson Spelman yang membawai begitu besar kapal-kapal dan memiliki senjata-senjata yang kuat, mengatakan apa yang kita takuti dari musuh selama kita bernaung di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberaniannya untuk menentang VOC inilah yang menyebabkan dia digelari The Hanses van het Oosten. Beliau ini adalah Sultan Goa ke-16 dan beliau ini tadi karena di bawah bimbingan dari pembicara buta yang sekaligus juga mertuanya. Jadi Karaeng Patingal Loang ini adalah mertuanya Sultan Hasanuddin. Di mana Karaeng Patingal Loang pada zamannya itu dengan kehausannya akan ilmu yang luar biasa, itu memesan teleskop ke Eropa, memesan peta-peta dan atlas, memesan globe raksasa, kemudian dia juga belajar berbagai bahasa. Konon
Karang Patinggaluang itu selain fasih bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Melayu, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Memang orang pintar ya Tete? Polyglot ya, memang dia bicara banyak bahasa, dan kemudian karena dia bicara banyak bahasa, dia mengorder banyak buku dalam berbagai bahasa untuk kemudian dipelajari. Sampai-sampai karena membaca Al-Quran dan penasaran seperti apa unta, dia itu impor unta dari Arabia, didatangkan ke Makassar gitu ya. Kemudian apa yang pengen diketahui, pokoknya itu didatangkan ke Makassar pada itu mungkin saat salah satu unta tertua yang pernah masuk Indonesia, Tete? Pastinya begitu, karena itu mungkin sebelumnya tidak ada yang kepikiran untuk membawa unta. Tapi karena dia baca di Al-Quran bahwa apakah kamu tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Loh, bagaimana saya bisa memperhatikan unta, bagaimana diciptakan kalau di sini nggak ada unta? Masya Allah, menarik. Jadi makanya kemudian didatangkanlah unta ke Makassar ini. Ini adalah Perdana Menteri pada awalnya, sekaligus adalah juga mertua dari Sultan Hasanuddin. Jadi dia berada dalam sebuah lingkungan yang sangat terpelajar ya. Dan Muhammad Bakir, putra Malikus Said, nama kecilnya ini, adalah seorang yang tekun belajar agama. Dia menjadi murid dari Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidid. Ini adalah seorang Qadhi Malikul Adil atau Hakim Agung di Kerajaan Gua-Tallo, yang pada saat itu sekaligus menjadi guru juga dari tokoh kedua yang akan kita bahas hari ini, Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari Tuanta Salamaka Rigowan, gitu ya. Itu ulama besar yang luar biasa juga. Nah, Hasanuddin ini ya mewarisi sebuah kerajaan yang kuat, ya, Gua-Tallo, tetapi juga mewarisi sebuah dendam. Pada masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya, ya, termasuk di sini ada andil Karang Patinggaluang. Karang Patinggaluang ini seorang yang bersemangat untuk membawa Islam ke pedalaman Sulawesi, tapi sekaligus bagi orang-orang yang menolak dakwah, Karang Patinggaluang ini ya, melakukan ya, perang, dan kemudian yang kalah akan dia jadikan jajahan. Termasuk yang dijajah oleh Karang Patinggaluang pada saat itu adalah wilayah Bone, salah satu kerajaan Bugis yang kuat di Sulawesi. Nah, pangeran dari Bone yang bernama Arung Palakta, ini kemudian oleh Karang Patinggaluang ditahan dan dijadikan sebagai budak di istana Gua-Tallo. Inilah yang nanti akan mengukirkan dendam di hati Arung Palaka, sehingga pada saat nanti Gua-Tallo berperang dengan Belanda, Arung Palaka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk juga memerangi Gua-Tallo demi memerdekakan negerinya. Jadi sebenarnya Arung Palaka posisinya juga tidak bisa kita katakan kenapa dia malah menikam dari belakang ketika Hasanuddin sedang berperang melawan Belanda, melawan VOC pada saat itu. Tentu dia punya alasan, karena pada zaman sebelumnya ya, wilayahnya di Bone dijajah, penduduknya kemudian dikerahkan oleh kerajaan Gua-Tallo untuk melaksanakan proyek-proyek raksasa, termasuk pembangunan benteng Somba Opu yang besar sekali itu. Kemudian di sisi lain dia sendiri juga dijadikan budak di istana Gua-Tallo. Inilah yang menjadikan kemudian Arung Palaka nantinya mengambil kesempatan perang antara Gua-Tallo dengan Belanda untuk memerdekakan negerinya. Nah, Sultan Hasanuddin ini di masa awal hidupnya karena dididik dengan kesolehan, ya, dekat dengan para ulama, termasuk juga dia dekat dengan salah satu murid dari Qadhi yang sudah kita sebut, Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidid, itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Usia Syekh Yusuf terpaut tidak banyak dengan Sultan Hasanuddin, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun. Kemudian Syekh Yusuf ini dari sejak muda beliau telah menikah dengan keluarga kerajaan Goa juga, sehingga menjadi bagian dari lingkungan dalam istana Gua-Tallo. Tetapi antara Syekh Yusuf dengan Karang Patinggaluang terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Itu disebabkan karena apa, Ustaz? Karena Karang Patinggaluang termasuk orang yang meskipun memiliki semangat keislaman, dia tetap ingin
mempertahankan tradisi-tradisi lama yang masih ada. Oh, Judi. masih ada kekurangannya. Judi itu di dalam Istana Gua Talo bagi Karang Patinggaluang sesuatu yang ya ini permainan kita sudah dari dulu seperti ini. Ya kesenangan para bangsawan, masa mau kita hapus? Jadi sekedar fun aja ya, Tat ya. Ya, kemudian minum khamar Waduh. dalam acara-acara kenegaraan, menyambut tamu dan lain sebagainya. Karang Patinggaluang masih menghendaki bahwa yang namanya meminum khamar adalah sesuatu hal yang wajar dan baik-baik saja. Kemudian perbudakan terhadap saudara sesama muslim yang sudah masuk Islam tadi dari kerajaan Bone misalnya. Karena dianggap bagian dari jajahan ya, Tat. Karena perang dan kemudian kalah, terjajah, maka ya bagaimana? Hukum adatnya dari dulu begitu, kalah perang harus ikut pada yang menang. Ya. Sementara Syekh Yusuf menuntut kalau mereka sudah masuk Islam, bebaskan. Kalau mereka sudah menganut Islam, bebaskan. Jangan sampai mereka kemudian ya merasa terperbudak padahal mereka adalah saudara sesama muslim. Kata Karang Patinggaluang, jadi kenapa kemarin kita perang? Kalau kemudian kita tidak bisa mengambil keuntungan setelah kita menang. Dan mereka tenaganya dibutuhkan untuk membangun proyek-proyek raksasanya Gua Talo. Seperti Benteng Sumbaopu, Pelabuhan Ujung Pandang, dan lain sebagainya. Yang itu adalah bagian dari pembangunan negara. Ya, waktu itu untuk memakmurkan negara. Itu termasuk yang terjadi di Arung Palaka juga ya, Tat? Nah, Arung Palaka itu bagian dari itu ikut kerja paksa, bangun benteng macam padahal dia seorang pangeran ya dari Bone ini. Jadi memang pada waktu itu ada ya, gesekan antara kaum ulama yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dengan bangsawan pengatur pemerintahan di Gua Talo yang dipimpin oleh Karang Patinggaluang. Jadi ya posisinya waktu itu yang memang memegang pemerintahan ini adalah pembicara buta atau Perdana Menteri yang dijabat oleh Raja-Raja Talo. Sementara Raja Goa itu simbol negara, pemimpin negara. Sehingga Hasanuddin pada saat itu apalagi dia masih sangat muda, tentu tidak banyak bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan kerajaan yang dipegang oleh Karang Patinggaluang. Nah, kemudian pada masa kecilnya Hasanuddin ini belajar di Masjid Buntu Allah. Dia menghadiri berbagai pertemuan penting dan menghadiri peperangan-peperangan yang kemudian dipimpin oleh ayahnya. Pada usia 21 tahun, Sultan Hasanuddin ini diamanatkan menjabat urusan pertahanan Goa. Kemudian pada usia sekitar 22 atau 24 tahun, dia sudah diangkat menjadi sultan. Nah, sementara itu di sisi lain juga VOC sudah menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil ya mengusir Spanyol dan Portugis, pesaing-pesaingnya dari Maluku. Tetapi ketika itu pelaut-pelaut Bugis dan pelaut-pelaut Jawa tetap hilir mudik mengangkut rempah-rempah dari Maluku dengan bebas, sehingga Belanda yang merasa memiliki hak monopoli rempah-rempah di Maluku menuntut pada Hasanuddin agar di pelabuhannya diperlakukan monopoli. Tidak boleh ada yang menjadi pembeli rempah-rempah yang dipasarkan di pelabuhan Ujung Pandang milik kerajaan Gua Talo kecuali Belanda yang menentukan harganya. Inilah yang membuat Hasanuddin murka ketika itu dan dengan berani mengusir utusan VOC. Padahal ketika itu Cornelius Johnson Spelman telah menyiapkan armada perang yang besar untuk menghukum raja-raja yang tidak mau tunduk kepada aturan monopoli VOC. Jadi memang Sultan Hasanuddin ini sejak kecil juga diajarkan oleh Malikus Salih sebagai pedagang yang baik juga ya, Tat ya? Ya, beliau seorang pedagang yang baik dan selalu mengatakan perdagangan itu antarodin. Dalam Al-Quran perdagangan itu antarodin, harus saling ridho. Di sini prinsip yang tidak bisa ditawar. Karena saya berdagang sesuai dengan aturan Quran. Mantap. Jadi yang namanya dagang itu harus saling ridho, nggak boleh ada yang maksa. Beliau mengatakan, ya kita berniaga ya berniaga. Saya juga seorang pedagang. Beliau juga seorang yang menjalankan usaha perdagangan yang sangat maju, gitu ya. Perdagangan yang soleh. Marilah berniaga bersama-sama. Marilah kita adu harga untuk mendapatkan yang terbaik. Marilah kita saling menguntungkan satu sama lain. Itu prinsipnya ya? Hasanuddin pada saat itu. Jadi tidak ada urusannya dengan monopoli-monopoli.
Maka melihat besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah pada saat itu, VOC terus menekan ya, Gorontalo untuk memaksakan hak monopolinya, tetapi Hasanuddin pokoknya menolak. Karena ini bukan hanya soal untung tidak untung. Ini bukan soal uang, bukan uang. Ini soal Quran. Memerintahkan kita berniaga secara fair, dan cara yang digunakan Belanda dengan memonopoli berarti adalah sebuah kezaliman. Pada tahun 1660 Mas, itu VOC menyerang pelabuhan Ujung Pandang dan benteng Sombaupu. Tetapi sama sekali tidak berhasil menundukkan kerajaan Gorontalo. Nah, pada tahun 1667, Cornelis Janson Spelman ini turun langsung memimpin armada besarnya untuk menggempur Gorontalo. Pertempurannya berlangsung di mana-mana sehingga Kesultanan Goa terdesak. Ditambah tadi ada Arung Palaka yang kemudian berjuang untuk membebaskan negerinya dari kekuasaan Goa, itu kemudian menikam dari belakang sehingga kerajaan Gorontalo mengalami kekalahan besar pada perang 1667, sehingga Hasanuddin terpaksa menandatangani sebuah perjanjian di Bungaya ya pada 18 November 1667. Ini sebuah kekalahan besar bagi kerajaan Gorontalo pada saat itu. Nah, perjanjian Bungaya ini ternyata nggak bikin Hasanuddin kapok. Bagi dia perjanjian ini dipaksakan ya, dan perjanjian ini zalim, memaksakan kehendak monopoli Belanda di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Gorontalo. Maka pada tahun 1669 pertempuran kembali pecah antara Gorontalo melawan Belanda. Lagi-lagi Cornelis Janson Spelman kemudian membawa pasukannya untuk menggempur ya kekuasaan di Gorontalo dan bahkan berhasil menguasai benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu benteng Sombaupu pada 24 Juni 1669. Nah, kondisi kesehatan Sultan Hasanuddin juga tidak bagus pada saat itu. Sehingga meskipun dengan penuh keberanian beliau mencoba untuk terus melawan, akhirnya beliau jatuh sakit dan wafat pada 12 Juni 1670, mewariskan kerajaan Goa yang sudah terikat perjanjian yang sangat memberatkan dengan VOC. Ada salah seorang putranya, seorang Panglima Angkatan Laut Kerajaan Goa, yang sejak perjanjian Bungaya ditandatangani pun putranya mengatakan, rajanya boleh menyerah, tapi kami, rakyat Goa, tetap akan terus melawan. Sehingga selama bertahun-tahun Karang Galesong memimpin kapal-kapal yang dipimpinnya itu, armada laut Kerajaan Gorontalo yang dipimpinnya itu, mengacaukan perdagangan Belanda di seluruh wilayah perairan antara utara Jawa sampai ke perairan Maluku. Kalau ada kapal Belanda, tabrak. Ada kapal Belanda, serang. Ada iring-iringan kapal dagang Belanda, hancurkan, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Karang Galesong, putra dari Sultan Hasanuddin. Nantinya Karang Galesong ketika di Jawa ada seorang Pangeran Madura bergerak untuk menyerang Mataram, kemudian harus berhadapan dengan VOC, namanya Pangeran Trunojoyo, yang berhasil menghancurkan keraton Mataram di Pleret pada tahun 1677. Nah, maka Karang Galesong bergabung dengan Pangeran Trunojoyo. Jadi ini petualang dari Gorontalo yang kemudian pokoknya mana ada yang ngelawan VOC saya bantu. Pokoknya siapapun yang sedang perang sama VOC saya siap bantu itu. Sehingga Karang Galesong ini malah wafat dan dimakamkannya di Malang. Oh, justru di Malang itu? Ya, waktu itu markasnya Pangeran Trunojoyo ada di daerah sekitar Singosari, Malang. Maka kemudian ya Karang Galesong ikut di situ dan kemudian sakit dan wafat di situ. Orang Makassar ini kalau sudah merantau nggak kaleng-kaleng ya, Tud ya? Apalagi yang Luar kita biasa. mau sebut yang kedua ini. Wah, ini namanya Syekh Yusuf. Ya, ini Masya bahkan Allah. seorang ulama ya, Tud ya? Seorang Betul. ulama dan jiwa travelingnya luar biasa ya, Sat. Ya, Jadi kalau kita anak muda sekarang harusnya inspirasinya ke beliau ini, Ustaz. Betul. Beliau ini lahirnya di Makassar ya. Beliau digelari Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Masya Allah. Kemudian beliau ini disebut Tuanta Salama Kari Goa. Ya, disebut sang juru selamat dari Goa. Karena sebenarnya
Kalau saja Goa Tallo di masa Karaeng Patingaloang mendengarkan nasihat-nasihat dari Syekh Yusuf, diperkirakan Makassar akan bertahan ketika melawan VOC. Emang yang diabaikan apa waktu itu? Tentang perbudakan Bugis, Oh iya betul. tentang penguasaan Bone, Karena tadinya ngikut sarannya Karaeng Patingaloang tadi. Patingaloang. Patingaloang. Jadi waktu itu kan debat sengit antara Karaeng Patingaloang dengan Syekh Yusuf. Oh iya betul. Kalau saja waktu itu mengikuti nasihat Syekh Yusuf, mungkin Arung Palaka nggak akan menikam dari belakang dan nggak akan Justru malah jadi sekutu ya Tat ya? mungkin malah menjadi sekutu dan kemudian akan bisa mengalahkan VOC bersama-sama pada saat itu. Di sisi lain, nasihat-nasihat tentang berbagai kemaksiatan yang masih dipelihara. Oh iya betul. Nah, itu penting sekali sebenarnya untuk didengarkan. Jadi ketika meninggalkan Goa karena Karaeng Patingaloang bersikukuh untuk mempertahankan adat-adat yang melanggar syariat itu, Syekh Yusuf itu sudah mengatakan, dari apa yang Pak Bicara Buta sampaikan, Tuanku Perdana Menteri sampaikan, saya sudah melihat bayang-bayang kehancuran Goa Tallo. Ini penglihatannya ulama ya Tat? Wah, luar biasa gitu ya. Jadi waktu itu Syekh Yusuf sudah memperingatkan, kalau mau diterus-teruskan yang seperti ini, dan Anda berusaha melawan musuh yang Anda tidak tahu kekuatannya, bayang-bayang kehancuran Goa sudah ada di hadapan mata saya pada saat itu. Dan betulan terjadi. Syekh Yusuf kemudian meninggalkan Goa Tallo pada saat kemudian nasihat-nasihatnya tidak lagi diperhatikan. Beliau ini pada waktu lahir namanya Abadin Tadia Cusup. Cusup, jadi orang Makassar waktu itu kalau Yusuf Cusup. Cusup. Cusup, ada Pak Cusup Kal. Gitu ya. Abadin Tadia Yusuf atau Muhammad Yusuf. Ini nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin, penguasa Goa Tallo, Sultan Raja Islam pertama, ya? pertama. Ya. Sultan Islam pertama. Sebelumnya ada raja-raja yang belum beragama Islam. Beliau Sultan Alauddin ini bertahta sejak 1593 sampai 1639. Lama sekali. Iya. Dan inilah yang kemudian pada waktu itu dikirimi hadiah-hadiah oleh Sultan Agung dari Mataram. Dikirim tukang tatah emas. Sampai kemudian tatah emas standar Sultan Agungan ini menjadi standar tatah emas di Sulawesi. Menarik ya. Jadi Sultan Agung itu memang ya mungkin mau nyombong ya dalam tanda kutip. Nih saya kirim tukang tatah emas, tukangmu nggak bisa kan bikin kayak begini. Tapi itu jadi standar tinggi ya Tat? Standar tinggi. Sultan Agung mengirim tukang tatah emasnya bukan cuma ke Makassar tapi ke Palembang, Palembang sampai ke Jambi dan sebagainya. Sampai ke Indrapura. Indragiri, kerajaan Indragiri. Di kerajaan Indragiri di Riau itu juga mendapatkan kiriman Sultan Agung. Memang hegemoni kebudayaan Jawa gitu ya, Sultan Agung pada masa itu untuk menjadi sebuah standar penting bagi berbagai kerajinan di berbagai masa. Nah, pada saat itu ya, Sultan Alauddin ini ketika memerintah itu luar biasa, ya, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Inilah salah satu raja yang dianggap sebagai puncak kejayaan Kesultanan Goa Tallo itu Sultan Alauddin. Berarti Goa Tallo ini salah satu kerajaan yang eksisnya lumayan lama ya Tat ya? Lama, sejak abad-abad sebelumnya sudah eksis dengan raja-raja yang belum menjadi Muslim. Tadi saya sudah membahas ada Ituni Jallo yang menjadi raja Goa Tallo pada saat itu didakwai oleh Sultan Babulah Datu Syah dari Ternate. Dari Ternate ya. Tapi waktu itu belum menerima secara langsung, tetapi menjadi bersahabat dan mengizinkan ulama-ulama dari Ternate berdakwah di wilayah Goa Tallo. Itu sebuah lebih politik yang luar dahsyat biasa. ya. Itu Babulah Datu Syah dari Ternate yang luar biasa. Nah kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari ini menikah dengan putrinya Sultan Alauddin juga. Dengan putri kerajaan ya? Putri kerajaan. Sehingga dia tadi sudah kita sebut, dia inner circle istana. Gitu ya. Ulama yang berada di lingkungan istana, sehingga ya wajar dia berani berdebat dengan Perdana Menteri Karaeng Patingaloang yang kemudian dia tidak setuju kepada beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh Patingaloang ketika berkuasa di Goa Tallo. Di masa berikutnya ya, Syekh Yusuf ini kemudian ketika sudah memfirasatkan
Makassar ini akan jatuh, beliau tetap berjuang di sisi Sultan Hasanuddin ketika itu. Tapi ketika kemudian Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya, Syekh Yusuf tidak bisa menerima. Perjanjian Bungaya ini sangat dolim, sangat melemahkan, dan sangat melecehkan kekuasaan Gua-Tallo. Apa yang dilakukan oleh Syekh Yusuf kemudian? Hijrah. Hijrah ya. Dia merasa Gua-Tallo sudah dalam penjajahan VOC, sudah dalam kuasa VOC, suatu yang sudah sulit diselamatkan. Dia pun berlayar ke arah barat, kemudian Ke Banten ya, sampai ke Banten. Nah, di Banten dia bersahabat dengan Pangeran Surya, yang kemudian akan bergelar sebagai Sultan Abdul Fattah, yang dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, Karena dia bikin istana di Tirtayasa, maka disebut Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, Sultan besar. Jadi bikin istana baru, maka disebut sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf diangkat sebagai mufti kerajaan. Oh, kalau tadi Di di Gua-Tallo Banten. nggak sempat jadi mufti tadi? Di Gua-Tallo dia keluarga kerajaan, tetapi nasihat-nasihat keagamaannya tadi agak mentah ketika ketemu dengan Karang Patingal. Perdana Menteri yang sangat kuat bernama Karang Patingalawang. Ketika sampai di Banten, ya, Sultan Abdul Fattah yang sudah mendengar kiprah Syekh Yusuf sejak mulanya, kemudian menjadikan Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan yang pada saat itu. Kemudian di Banten, ya, Syekh Yusuf menyaksikan keruntuhan Banten juga, gitu. Oh, Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini kemudian melawan VOC pada saat itu, dan dalam peperangan dengan VOC ternyata VOC mengadunya dengan putranya sendiri yang kemudian disebut sebagai Sultan Haji atau Sultan Abdul Qahar, yang kemudian mengkhianati ayahnya dan terjadi perang antara ayah dengan anak, dan Sultan Ageng Tirtayasa pun kalah dan ditangkap. Runtuhnya Banten menjadikan Syekh Yusuf kemudian tidak lagi memiliki pelindung di Banten. Maka beliau berlayar menuju ke Aceh. oh sampai ke Aceh tuh. Ya. Ketika tiba di Aceh, maka beliau berguru kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Oh, Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah mufti kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Tsani, putri dari Sultan Iskandar Muda. Nah, kemudian Syekh Yusuf sempat kembali ke Banten karena mendengar ada Kiai Tapa Ratu Bagus Buang yang melanjutkan perjuangan melawan VOC pada saat itu. Maka ketika kembali ke Banten, ternyata justru beliau ditangkap oleh VOC. Nah, orang ini dianggap orang berbahaya karena di Makassar dialah yang mengobarkan semangat Gua-Tallo berperang dengan VOC. Di Banten dialah yang mengobarkan semangatnya Sultan Ageng Tirtayasa untuk melawan VOC. Nah, ini orang ini harus ditangkap. Maka kemudian VOC pun menangkapnya dan membuangnya ke Sri Lanka, ke Thailand. Nah, memang waktu itu Sri Lanka wilayah kekuasaan Belanda juga. Dan akan banyak sekali tokoh-tokoh dari Nusantara yang kalau mereka memberontak kemudian tertangkap itu dibuang sama Belanda ke Sri Lanka. Contoh misalnya yang dibuang ke Sri Lanka itu Susunan Amangkurat III, Raja Mataram yang kemudian dibuang ke Sri Lanka. Nanti juga ada Pangeran Aryo Mangkunegoro, ayahanda dari Raden Mas Said Pangeran Sambernyowo, putra Amangkurat IV, itu juga dibuangnya ke Sri Lanka. Itu yang dibuang di sana kayak orang-orang soleh ya, Tete? Orang-orang soleh, karena kalau Pangeran Aryo Mangkunegoro itu bahkan waktu itu, ya, karena keluarga kerajaan Mataram meminta agar Pangeran Arya Mangkunegara jenazahnya dikembalikan setelah 13 tahun meninggal. Waktu itu penguasa Belanda memberikan syarat, kalau memang jenazahnya tidak busuk, baru boleh dibawa pulang. Waduh. Ternyata setelah digali, jenazahnya masih utuh, baunya wangi. Masya Allah. Sepanjang perjalanan dari Sri Lanka sampai ke Jawa, itu seluruh pembawanya itu heran. Mendarat di Semarang, diangkut ke Imogiri. Sepanjang perjalanan rakyat mengeluhkan jenazah ini dan bau harum semerbak sepanjang jalan. Memang syahid ya, mungkin karena dibunuh Belanda di Sri Lanka. Nah, Syekh Yusuf ini dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka ternyata karena Syekh Yusuf ada di Sri Lanka, kabarnya tersebar oleh
para jemaah haji yang transit di Sri Lanka. Ada ulama besar, hebat, alim, fakih di mana? Di Sri Lanka. Kabar itu nyebrang sampai ke anak benua India. Sampai ulama-ulama India datang ke Sri Lanka untuk belajar kepada beliau. Masya Allah. Karena masih ada para haji yang lalu lalang ya dalam persinggahannya dari Tanah Haram ke Nusantara maupun sebaliknya dari Nusantara berangkat Tanah Haram itu transit di Sri Lanka, maka Syekh Yusuf ini masih sempat nulis surat, kirimkan ke raja sana, nulis surat, nyemangati raja di sana, nulis surat, memberikan arahan-arahan kepada para ulama di sana macam-macam. Sehingga Belanda memikirkan, ini Syekh Yusuf masih bahaya. Masih berbahaya. Ketika kemudian tinggal di Sri Lanka. Akhirnya Belanda pun memindahkan Syekh Yusuf Al-Makassari ini menuju ke Cape Town, Afrika Selatan. Makin jauh lagi. Ya Allah, ya Rabb. Jadi dibuang ke Afrika Selatan. Yang luar biasa, di Afrika Selatan pun masih menjadi penyebar agama Islam di Afrika Selatan, yang bahkan dari Nelson Mandela menjulukinya sebagai, ya, diklaim oleh Nelson Mandela sebagai orang terbesar dalam sejarah Afrika. Presiden Thabo Mbeki, Presiden Afrika Selatan selanjutnya menganugerahkan gelar pahlawan nasional Afrika Selatan kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Gitu ya. Kemudian ya, Syekh Yusuf ini dimakamkan di Cape Town, tapi pada abad ke-18, tahun berapa masih itu lupa gitu ya. Abad ke-18 itu sempat diminta agar makamnya ini dipindahkan, dan kemudian jenazah beliau itu diangkut dengan kapal dibawa kembali ke Makassar untuk dimakamkan di Lakiung, di sebuah tempat makam kerajaan yang ada di Makassar. Itu April 1705 tadi. April 1705. Jadi diangkut kembali ke kampung halaman ya tadi. Itu berarti mungkin kapal yang dipakai ngangkut jenazahnya itu juga kapal Belanda yang ngangkut Amangkurat III yang dibuang ke betul juga. Sekalian tadi. Mana ke Sri Lanka tadi. Sri Lanka. Kemudian kapal ini membawa seorang penguasa Madura. Namanya Cakraningrat IV. Oke. Yang dibuang juga ke Afrika Selatan. Masya Allah. Jadi mungkin berangkatnya bawa Cakraningrat IV, dibuang ke Afrika Selatan, pulangnya bawa jenazah Syekh Yusuf, gitu ya. Ini adalah zaman yang kemudian di mana banyak penguasa dan ulama Nusantara dibuangnya ke Afrika Selatan. Dimakamkan di Lakiung, tetapi makamnya di Afrika Selatan, ya, bekas makamnya di Afrika Selatan masih menjadi tempat ziarah yang sangat ramai. Sampai hari ini ziarah wali Allah ya, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan haulnya masih diperingati sampai hari ini di Afrika Selatan. Setiap tahun ada acara besar untuk memperingati hari kematian Syekh Yusuf Al-Makassari. Berarti bisa dibilang penyebar Islam awal-awal itu juga di Sri Lanka dan Afrika Selatan termasuk beliau membawa dinul Islam ke berbagai penjuru dunia sampai ke Makassar. Jadi ini salah satu pengelana Bugis Makassar yang paling luar biasa. The real Muslim travelers. My dakwah, my adventure. mungkin itu yang cocok untuk beliau, itu tagline-nya my dakwah, my adventure. Itu yang kemudian kita lihat pada diri Syekh Yusuf Al-Makassari yang luar biasa. Ini baru dua kita ngomongin pahlawan dari Makassar yang luar biasa ini ya. Nah, tadi sedikit menyinggung juga tentang Kareng Patinggalong yang luar biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi sebenarnya kalau Kareng beliau ini tetap, ya bisa dibilang tetap cinta kerajaan ya, Tat ya? Sangat. Cuma masalahnya tadi ada beberapa hal yang kemudian belum sesuai harapan di dalam kebijakan-kebijakan yang dirumuskan. Oke Mas Fredo, ini sepertinya kita cukup bicara tentang beliau berdua yang luar biasa. Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, dan juga Sultan Hasanuddin, De Hanses van het Oosten alias ayam jantan dari timur, yang sangat berani dalam melawan VOC pada saat VOC ada di puncak kejayaannya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada beliau berdua tempat terbaik di surganya. Dan insya Allah kita lanjut besok dengan tokoh-tokoh lain dari seluruh penjuru Nusantara kita. Series Pahlawan bersama Saf Official Original, insya Allah menjadi wasilah belajar kita tentang sejarah negeri yang membanggakan. Kita tutup ya Mas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.